Diduga korsleting 2 rudis rutan Malendeng terbakar. Warga antusias ikut Basar Murah jelang HUT TNI ke-80. Ratusan peserta ikut open water swimming Piala Panglima TNI. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Senin 22 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. 2 rumah dinas di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Manado di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Pal 2, Kota Manado terbakar pada Jumat malam pekan lalu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 2 rumah dinas di Kompleks Rumah Tahanan Manado di Malendeng terbakar pada Jumat malam sekitar pukul 18.30 WITA. Api diduga bersumber dari salah satu unit rumah dinas yang berdinding triplek dan dengan cepat api merambat satu rumah di sebelahnya. Di kejadian ini, 2 rumah dinas rata dengan tanah. Ini kejadiannya jam berapa ini, Pak? Kejadian kurang lebih jam 6:10 kemarin. 6:10 kemarin ya, Pak? Ya. Waktu ini kebakarannya berhasil dipadamkan jam berapa, Pak? Pemadam kurang lebih datang sekitaran 20 menitan sampai jam 6.30 mungkin. Kurang lebih datang sampai api berhasil dipadamkan kira-kira jam 6.55. 6.55 ya, Pak? 18.55. Bagaimana? Waktu kejadian, Pak, di rumah ini apakah dalam keadaan kosong atau bagaimana, Pak? Jadi pada saat kejadian untuk rumah, kan ini rumah kebakar 2 rumah. Jadi rumah yang pertama ada 1 orang di dalam. Untuk rumah yang kedua ada berisi 5 orang. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan kepolisian, namun berdasarkan keterangan yang didapat dari pihak rutan, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Jibi Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Manado Jumat sore. Sebuah kendaraan milik anggota Ditlantas Polda Sulawesi Utara tertimpa kanopi saat melintas di bangunan Cafe Corner di Kelurahan Bahu, Kota Manado pada Jumat siang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kendaraan seorang anggota polisi tertimpa kanopi depan Ricis Factory atau X Corner Cafe pada Jumat siang sekitar pukul 13.00 WITA. Dari pantauan, kanopi berbahan besi menimpa sisi kiri depan Toyota Rise dengan nomor polisi DB1086GT. Kaca bagian depan dan samping tampak hancur, bodi mobil juga mengalami kerusakan parah. Korban Aibda Yudi Sampelabi mengaku kejadian ketika dirinya sementara melintas. Tiba-tiba kanopi depan bangunan ambruk dan menimpa mobil yang dikendarainya. Untuk kejadiannya memang sangat cepat. Jadi pada saat tadi mengantar temanku belanja, sempat pada waktu saat pulang pukul 1.15 itu terjadi musibah ya. Kanopi dari corner jatuh. Cuma kan enggak tahu kan, tiba-tiba jatuh, terus setelah jatuh langsung keluar, nggak tahu apa yang jatuh ini, langsung keluar. Setelah lihat ternyata kanopi corner gitu. Dalam auto itu cuma abang sendiri atau? Dalam auto ya cuma sendiri ya sih. Nah, dari pihak corner ya mereka akan tanggung jawab. Itu pas abang bawa parkir atau pas mau lewat? Pas lewat, nggak parkir lewat. Pas lewat, itu kan mau jemput, mau putar mau jemput itu. Pas lewat. Kondisi cuaca tadi bagaimana? Cuaca hujan keras, jam 1 tadi hujan keras. Kabut. Oke, jadi dari pihak Corner 52 tetap bertanggung jawab, Pak ya? Dari pengakuan korban, pihak pengelola kafe akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerusakan mobil.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satreskrim Polres Minahasa Utara bersama Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 1 orang pelaku penikaman. Pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di perumahan CBA Gold, Desa Mapanget. Inilah video kamera pemantau atau CCTV yang merekam detik-detik terjadi dugaan kasus penikaman di Desa Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu 14 September 2025 yang lalu. Video ini pun sempat viral di media sosial. Pada saat itu korban atas nama Devan Prabowo sedang duduk di salah satu minimarket. Kemudian pelaku bernama Delon Nongka bersama 1 rekannya menggunakan sepeda motor lewat di depan korban dan sudah dalam kondisi mabuk. Saat melintas, korban melihat dengan tatapan sinis kepada pelaku. Akibat tatapan tersebut, pelaku merasa tersinggung dan langsung melakukan penikaman terhadap korban. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di perumahan CBA Gold, Desa Mapanget pada Kamis pagi. Jadi untuk kronologis pastinya memang terjadi salah paham di situ antara korban dan pelaku. Yang mana bahwasanya kalau dari keterangan pelaku, korban sempat melihat ke arah pelaku dengan tatapan yang sinis. Dari situ pelaku tidak terima, alhasil pelaku melaksanakan aksi kejinya tersebut dengan menikam, dan kebetulan pelaku juga membawa besi putih membawa alat tikam tajam. Lalu untuk pengembangan kami lakukan penyelidikan, kebetulan korban juga tidak mengenali pelaku di situ. Kami melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa korban ada tinggal di daerah CBA Gold di Talawaan. Kami minta gabungan dengan Resmo Polda dan kami berhasil untuk menangkap pelaku pada hari Kamis, tepatnya jam 7 pagi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian dada dan tangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi warga antusias ikut Basar Murah jelang HUT TNI ke-80 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Tentara Nasional Indonesia dari 3 matra di Provinsi Sulawesi Utara menggelar Basar Murah bagi warga Kota Manado dan sekitarnya. Basar Murah jelang HUT TNI ke-80 ini ramai dikunjungi warga yang datang mencari kebutuhan pokok sehari-hari. Puluhan stand dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara hingga Angkatan Laut terlihat menyediakan berbagai macam bahan pokok seperti beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, gula putih, sayuran hingga buah-buahan. Pantauan Kompas TV, ratusan kantong beras SPHP ukuran 5 kg tersedia untuk masyarakat. Harga rata-rata penjualan beras SPHP di Basar kali ini yakni Rp58.000 per 5 kg. Kapendam 13 Merdeka Kolonel Infanteri Daniel Lalawi bilang Basar Murah ini menyediakan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar yang berlaku saat ini. Jajaran TNI yang ada di wilayah Sulawesi Utara, ada Kodam 13 Merdeka, kemudian ada Kodaeral 8, kemudian ada Lanut, Samratulangi. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu kegiatan Basar Murah. Di sini kita menjual bahan-bahan pokok, kebutuhan sehari-hari dari masyarakat dengan harga yang murah sehingga bisa membantu masyarakat, khususnya ada dari wilayah Kota Manado, sehingga bisa mendapatkan bahan pangan yang mudah dan lebih terjangkau. Ini tentunya kita laksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80 yang nantinya akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 Oktober. Warga antusias mengunjungi stand-stand yang ada dengan beragam pilihan bahan pokok. Ada beli telur, dengan ada buah anggur, kemudian ada beli gula. Oke, Ibu. Ya.
telur dan gula kan bahan pokok itu ya, sehari-hari dibutuhkan. Ya. Harganya berapa Bu kalau? Ini kalau dilihat ini pasar murah ini harganya bervariasi. Oke. Ada kalau gula ada yang mulai dari 15 sampai dia pada 19. Jadi otomatis kan kalau ibu-ibu mau cari yang murah, dapat yang 15. Begitu juga telur, harganya bervariasi. Kita untuk hari ini sangat meriah dan untuk saluran beras ini murah untuk masyarakat yang bolehlah untuk jangkauan harganya. Dan bukan cuma beras, banyak tenan-tenan seperti telur, minyak dan lain-lain sampai dengan sepatu olahraga dan jersey olahraga ada juga. Selain pasar murah, TNI juga membuka bakti sosial kesehatan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, operasi katarak, kitanan massal, serta aksi donor darah. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi meninjau pelaksanaan basar murah dan bakti sosial di bidang kesehatan yang digelar TNI 3 Matra di lapangan Sparta Tikala Minggu siang. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dalam rangkaian hari ulang tahun TNI ke-80. Basar murah dan bakti sosial dari Tentara Nasional Indonesia yang digelar di lapangan Sparta Tikala pada Minggu siang tampak masih ramai dikunjungi warga. Selain memburu berbagai bahan pokok, warga juga tampak memadati tenda pelayanan kesehatan Kesdam 13 Merdeka berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan konsultasi dokter, donor darah serta kitanan massal gratis bagi anak-anak. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi saat meninjau pelaksanaan basar murah dan baksos di hari kedua ini berharap masyarakat bisa mendapatkan manfaat dengan pelayanan sosial yang diberikan oleh TNI, baik dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara hingga TNI Angkatan Laut. Dalam rangka HUT TNI ke-80, kita mempunyai harapan bahwa ke depan kita bisa berbuat lebih baik. Basar murah ini kita harapkan bisa sedikit memberikan keringanan kepada masyarakat untuk bisa berbelanja 9 pokok kebutuhan kita, sehingga bisa bersama-sama kita menjelang ulang tahun ini mempunyai makna untuk masyarakat Manado. Kita mengantar cucu mengikuti sunatan massal. Oh, oke. Nah Bu, dengan adanya sunatan massal gratis yang dilakukan oleh TNI di peringatan jelang HUT TNI ke-80, Ibu tanggapannya sebagai masyarakat, sebagai keluarga apa? Sangat membantu kami yang orang kurang mampu bisa terlaksana dengan adanya kitanan massal ini, bisa membantu kami. Ibu ke depan harapannya apa Bu? Ke depannya insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Pelaksanaan basar murah dan bakti sosial ini digelar serentak dan merupakan kegiatan sebelum puncak perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-80 pada tanggal 5 Oktober mendatang. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, ratusan warga di Kota Mobagu memadati stand yang menjual sembako murah yang digelar Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondo di alun-alun Bokiho, Tinimbang, Kota Mobagu. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Nampak warga sangat antusias berbelanja berbagai jenis kebutuhan dapur, mulai dari sayuran, kelapa, ikan, minyak kelapa, beras, hingga usaha UMKM dijual di tempat ini. Sehingga warga bebas untuk memilih dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dewi, salah satu warga di Kota Mobagu, mengaku sangat senang bisa berbelanja di tempat ini karena harganya sangat terjangkau. Selain berbelanja murah, warga juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, donor darah, dan sunatan massal. Senang nggak belanja di sini? Teman-teman yang mau Alhamdulillah senang sekali, soalnya harganya murah-murah. Mungkin bisa terbantu orang ibu-ibu bisa belanja dengan harga murah. Baru terisi, yang awalnya kosong dan yang ini tadi 5.000 dapat dua. Silakan mengisi rumahnya dengan perabotan 5.000 furniture dan juga dapat 2 elektronik dari belanja hemat. Ini jagungnya tadi 10.000 dapat. Berikutnya kalau bus sebelah kiri jauh lebih murah dari pasaran ya. Iya. Bakti sosial ini digelar Kodim 1303 Bolaang Mongondo dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober nanti.
Tak sekedar bakti sosial, namun kegiatan ini menjadi momentum refleksi kebersamaan dan sinergi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus meneguhkan peran TNI sebagai bagian yang selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Mata hanya untuk TNI melaksanakan ulang tahun atau memperingati ulang tahun, namun TNI juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan baik kesehatan maupun perekonomian masyarakat. Ini terbukti pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan seperti inspa, sunatan massal, donor darah, terus yang tergelar yang seperti bisa kita lihat bersama yaitu pasar murah. Di kesempatan ini juga dilakukan pemberian bantuan sembako kepada warakawuri, warga kurang mampu, serta anak yatim piatu. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, informasi ratusan peserta ikut open water swimming Piala Panglima TNI akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, pemerintah telah meluncurkan pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional pada bulan Juli yang lalu. Di Kota Manado, dari 87 kelurahan yang ada, baru terdapat 5 koperasi kelurahan Merah Putih yang menjalankan aktivitas bisnis dalam rangka mendorong penguatan ekonomi di wilayah sekitar. Koperasi Kelurahan Merah Putih berada di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara. Koperasi ini merupakan satu dari 5 koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah beroperasi di Kota Manado. Sejak beroperasi perdana, koperasi ini bergerak dengan pembiayaan yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela dari para pengurus serta anggota. Unit bisnis yang dijalankan mulai dari penjualan LPG subsidi, usaha laundry, penjualan alat tulis kantor, hingga penjualan air minum isi ulang. Lini bisnis yang digarap ini mengedepankan konsep kemitraan dengan para pelaku usaha yang merupakan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Ternate Baru. Dalam waktu dekat, pengurus sedang mempersiapkan penjualan sembako untuk memudahkan warga sekitar mengakses bahan pokok seperti beras, gula putih, hingga minyak goreng dan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi untuk pelaksanaan bisnis yang sudah beroperasi melalui investasi masyarakat sebagai anggota itu LPG sudah jalan, kemudian air isi ulang sudah jalan, kemudian laundry dan ATK. ATK ini jaringannya kepada satuan-satuan pendidikan di Kota Manado. Jadi seperti itu. Dan dengan laba yang didapatkan dari anggaran-anggaran bermitra dengan para pengusaha secara individu ini bisa memberikan penopangan untuk bisa mengakomodasi pengembangan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Bu. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Manado, Tony Novi Mamahit, mengatakan pembentukan Koperasi Merah Putih sudah dilakukan pemerintah Kota Manado di 87 kelurahan yang ada. Untuk 5 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berjalan saat ini, nah mereka masih memakai modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Karena pembiayaan yang diatur lewat Impres nomor 9 tahun 2025 sampai saat ini regulasinya masih kita tunggu untuk kita laksanakan di Kota Manado. Jadi masih pakai modal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela dari 5 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah jalan saat ini. Untuk diketahui, pembiayaan dalam Koperasi Merah Putih dapat bersumber dari 2 komponen, yakni pembiayaan dari simpanan pengurus dan anggota, serta pembiayaan dari pemerintah melalui APBN, APBD, perbankan, hingga lembaga pembiayaan lainnya. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan layanan klinik eksekutif RS Mata Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran klinik eksekutif ini memperluas layanan rumah sakit mata yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian layanan klinik eksekutif ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Dalam kunjungan ke rumah sakit mata ini, Gubernur turut memeriksa fasilitas penunjang layanan klinik eksekutif yang berada di lantai 3 gedung rumah sakit mata ini. Gubernur berharap agar rumah sakit mata milik pemerintah ini bisa menghadirkan pelayanan prima, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, secara khusus bidang kesehatan mata. Tentunya ini menjadi tolok ukur kita untuk lebih maju lagi ke depan, untuk kita mau peduli, seperti disampaikan Kadis Kesehatan lagi, peduli kesehatan masyarakat, karena pemerintah daerah wajib melakukan pelayanan prima ya, kepada rakyatnya. Melalui klinik eksekutif ini juga, RS Mata Provinsi Sulawesi Utara turut mendukung healthy tourism. Penanganan medis di RS Mata ini diantaranya kelainan refleksi seperti rabun jauh, rabun dekat, mata tua, hingga katarak dan lainnya dengan dukungan tenaga dokter spesialis dan subspesialis. Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara hari ini membuka layanan klinik eksekutif. Jadi klinik eksekutif ini memang diperuntukkan untuk pasien non BPJS dan juga pasien dengan asuransi swasta. Jadi sasarannya itu bukan sasaran pasien BPJS. Jadi kami memberikan layanan one stop services. Jadi mulai dari pendaftaran itu pasien datang, kemudian itu di satu ruangan, tidak melewati ruangan yang seperti pasien BPJS atau pasien umum. Bukan berarti kami mengeksklusifkan, membedakan, tetapi memang layanan di sini memang kami tujukan untuk pasien yang ingin pelayanan lebih privacy, lebih privat, dan mendapat pelayanan lebih nyaman. Karena saat ini banyak masyarakat Sulawesi Utara juga mencari pelayanan rumah sakit bahkan sampai ke luar negeri seperti Penang, Malaysia, Singapura. Padahal sebenarnya di Sulawesi Utara kami rumah sakit bisa memberikan pelayanan seperti itu. Jadi kami dalam hal ini pembukaan klinik eksekutif ini mendukung medical tourism. Untuk diketahui, RS Mata milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini juga telah menjalin kerjasama dengan provinsi luar Sulawesi Utara dalam penanganan pasien rujukan, diantaranya pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua Barat Daya. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti lomba open water swimming yang memperebutkan Piala Panglima TNI. Kegiatan berlangsung di Pantai Teluk Manado, kawasan Megamas, Minggu pagi. Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi membuka kejuaraan open water swimming yang digelar di Pantai Teluk Manado, kawasan Megamas. Open Tournament ini memperebutkan Piala Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pantauan Kompas TV, ratusan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia ini antusias mengikuti ajang kompetisi bergengsi yang juga menjadi wadah pembinaan bagi atlet generasi muda berbakat di bidang olahraga air ini. Tercatat 156 peserta yang berpartisipasi untuk 3 kategori putra dan putri masing-masing kelas pemula 500 meter, kelas junior 1000 meter, dan senior 3000 meter. Data yang dihimpun peserta yang ikut kejuaraan ini tak hanya berasal dari klub renang di Sulawesi Utara, melainkan dari Provinsi Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, serta Jawa Timur. Harapkan dari penyelenggaraan ini adalah yang pertama adalah kita sebagai TNI akan selalu berusaha untuk berdekat dengan rakyat, ya kan? Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan terus. Tidak hanya open water swimming saja, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan nanti yang merupakan wujud dari keinginan TNI
dalam rangka untuk merangkul atau bersama-sama rakyat untuk membangun negara ini, khususnya Sulawesi Utara. Pak, ini juga bersifat pembinaan terhadap atlet-atlet di bidang renang juga ya Pak, atau seperti apa? Betul sekali, ini juga salah satu upaya untuk membina potensi-potensi yang ada di Sulawesi Utara ya, untuk dalam rangka olahraga renang laut atau open swimming. Kegiatan ini sangat baik buat anak-anak, apalagi masih usia-usia pemula. Jadi ini akan bisa memotivasi anak-anak untuk bisa nanti mereka berkembang, berprestasi. Karena dengan adanya event-event ini dapat menambah semangat bagi anak-anak untuk terus berlatih. Karena meskipun mereka sering berlatih tapi tidak ada event, itu akan mematahkan semangat mereka untuk berlatih. Jadi dengan event-event seperti ini akan bertambah semangat anak-anak, bahkan mungkin minat ketika banyak orang tua menonton, mereka melihat penampilan anak-anak yang berenang, akan banyak orang tua juga termotivasi untuk mendaftarkan anak mereka untuk ikut di klub-klub renang. Open water swimming ini digelar dalam rangkaian perayaan HUT TNI ke-80 tahun 2025. Kegiatan ini disambut antusias warga yang menyaksikan langsung kompetisi renang di pantai Teluk Manado. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.